Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pengungkit, ya, pengungkit atau tuas, ya. Jadi untuk tuas atau pengungkit itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi contohnya ketika kita temukan contoh dari pengungkit atau tuas gitu, misalkan gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan juga pembuka botol, sekop, dan banyak lagi lain contohnya, ya. Dan kita tahu bahwa untuk pengertian dari tuas atau pengungkit itu sendiri merupakan suatu alat pesawat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan, yaitu dengan cara menggandakan gaya kuasa, ya di sini ya, menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya, ya. Jadi bisa gaya kuasa ini bisa digandakan dan bisa juga dapat mengubah arah gaya benda, ya. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa keuntungan mekanis dari pengungkit ini atau tuas, ya. Jadi ketika kita menghitung keuntungan mekanis dari tuas ini, kita bisa menggunakan cara dengan menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan kita membagi panjang lengan kuasa dan juga panjang lengan beban, ya. Jadi yang di sini ini adalah panjang lengan kuasa, LK ini adalah lengan kuasa, kemudian LB di sini adalah lengan beban. Kemudian kita tahu bahwa untuk panjang lengan kuasa atau LK, ya, itu merupakan jarak dari titik tumpu ke gaya kuasa di sini, ya. Jadi jarak dari titik tumpu, ya, di sini, ya, atau tumpuan ini dari titik ini menuju ke gaya kuasa di sini. Kemudian untuk lengan beban itu adalah jarak antara titik tumpu ke gaya beban yang ke sini, ke arah sini, ya. Jadi jarak dari sini menuju ke jarak sini ini dinamakan dengan jarak panjang lengan kuasa, ya, lengan beban, ya. Jadi panjang lengan beban itu adalah jarak antara titik tumpu menuju ke gaya beban, ya. Jadi untuk syarat agar, ya, kita tulis di sini. Jadi syarat, oke, di sini kita tulis syarat agar tuas ini seimbang atau pengungkit seimbang, ya. Jadi syaratnya itu adalah, jadi syarat agar keseimbangan antara tuas ini, maka kita harus menggunakan persamaan. Jadi syaratnya adalah gaya beban itu kita kalikan dengan lengan beban, itu harus nilainya sama dengan gaya kuasa dikalikan dengan lengan kuasa, ya. Jadi syaratnya harus hasil perkalian antara gaya beban di sini dengan panjang lengan beban itu sama dengan hasil dari gaya kuasa dikalikan dengan panjang lengan kuasa yang ini, ya. Jadi untuk kasus ini kita bisa mencari berapakah panjang lengan kuasa atau berapapun panjang lengan beban. Kita bisa jabarkan lagi rumus ini. Ini adalah syarat umumnya, persamaan umumnya, ya. Ini persamaan umumnya.
kita bisa bagi lagi. Jadi misalkan yang ditanyakan adalah gaya beban, ya. Yang ditanyakan gaya beban, berarti rumus ini kita bisa cari menggunakan dengan berarti gaya beban itu sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban, ya. Kemudian kita juga bisa mencari berapakah panjang lengan bebannya atau LB-nya. Kita bisa cari lengan beban itu sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa dibagi dengan gaya beban, ya. Jadi itu persamaannya. Kemudian kita bisa juga mencari berapakah gaya kuasanya atau FK-nya berapa. Ya, jadi FK-nya kita bisa cari menggunakan rumus gaya beban dikali dengan lengan beban dibagi dengan lengan kuasa, ya. Jadi untuk mencari gaya kuasa berarti kita menggunakan rumus gaya beban dikali lengan beban dibagi lengan kuasa. Kemudian kita juga bisa mencari berapakah lengan kuasanya atau LK-nya. Lengan kuasa sama dengan, kita bisa mencari gaya beban dikalikan dengan lengan beban dibagi dengan gaya kuasa, ya. Jadi dari persamaan ini, dari syarat tadi, syarat benda seimbang, syarat tuas ini seimbang atau pengungkit ini seimbang, itu persamaan umumnya adalah gaya beban dikali dengan beban itu harus sama dengan gaya kuasa dikalikan dengan lengan kuasa agar benda itu dapat seimbang, ya. Jadi misalkan di sini 2 kali 2, artinya syaratnya adalah di sini nilainya harus seimbang atau benda ini dapat seimbang, berarti hasil dari sini ini harus sama dengan hasil yang ini sehingga tuas ini bisa dapat seimbang, ya. Jadi misalkan di sini 4, hasil perkalian gaya kuasa kali lengan kuasanya 4, berarti di sini juga harus lengan beban antara hasil kali dari lengan beban dan gaya beban itu harus sama. Di sini juga 4, di sini juga harus 4 sehingga tuas ini dapat seimbang. Jadi ini persamaan umumnya. Kemudian kita juga bisa menjabarkan rumus ini. Jadi dari persamaan umum ini kita jabarkan bisa menjadi berapa rumus ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jabarkan menjadi 6 rumus. Jadi untuk mencari, jadi ini adalah sederhananya. Jadi kita mencari gaya beban, itu kita menggunakan rumus ini. Kita mencari lengan beban, itu kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk mencari gaya kuasa, kita juga bisa menggunakan rumus ini. Kemudian untuk mencari lengan kuasa, kita menggunakan rumus yang terakhir ini, ya. Jadi ini adalah rumus dari syarat-syarat untuk tuas atau pengungkit itu seimbang. Kemudian kita juga bisa mencari berapakah keuntungan mekanisnya, ya. Jadi keuntungan mekanis dari, tulis di sini, keuntungan mekanis dari tuas itu sama dengan hampir sama dengan bidang miring. Jadi itu sama dengan, jadi keuntungan mekanis dari tuas itu juga sama, itu sama dengan LK atau lengan kuasa dibagi lengan beban, atau juga kita bisa mencari menggunakan gaya beban, ini gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Jadi keuntungan mekanis dari tuas itu adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban, atau bisa juga kita mencari dengan menggunakan rumus
keuntungan mekanis itu sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Ya, jadi untuk mencari lengan kuasa dengan lengan beban atau kita mencari keuntungan mekanis, maka kita juga bisa menggunakan rumus ini, ya, keuntungan mekanisnya. Jadi kalau misalkan di soal itu sudah diketahui, misalkan diketahui lengan keuntungan mekanisnya berapa, kemudian lengan beban atau lengan kuasanya juga diketahui. Yang ditanya misalkan berapakah lengan kuasanya. Jadi rumus ini kita bisa sederhanakan lagi seperti yang ini. Jadi ini misalkan yang dicari berapakah lengan kuasanya, berarti lengan kuasanya sama dengan keuntungan mekanis atau KM. Jadi LK itu sama dengan KM dikali dengan lengan beban. Kemudian bisa juga untuk mencari lengan beban, berarti kita menggunakan rumus lengan beban itu sama dengan lengan kuasa dibagi dengan keuntungan mekanis. Ya, sama juga berlaku untuk ini. Jadi misalkan ini yang ditanyakan adalah berapakah gaya bebannya, berarti di sini gaya bebannya sama dengan keuntungan mekanis dikalikan dengan gaya kuasa. Kemudian untuk mencari untuk mencari gaya kuasanya, berarti FK sama dengan gaya beban dibagi dengan keuntungan mekanis, ya. Sama juga, jadi rumus ini kita bisa sederhanakan lagi. Jadi ini adalah penurunan atau sederhana dari rumus untuk keuntungan mekanis pada pengungkit, ya. Kemudian di sini saya kasih satu contoh, ya. Di sini saya contohkan, misalkan, ya, panjang lengan beban di sini saya kasih contoh di sini adalah, saya kasih contoh di sini misalkan di sini 4 meter atau 4 meter, ya. Kemudian di sini misalkan panjang berat beban ini adalah misalkan 200 Newton. Kemudian untuk lengan kuasa, ya, lengan kuasa di sini misalkan saya kasih, misalkan di sini adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya kuasanya. Ya, contoh, ya. Berapakah gaya kuasa dari tuas ini? Berarti kita hitung, ya. Sama juga dengan seperti di bidang miring tadi, kita tulis dulu yang diketahui, ya. Kita tulis dulu diketahui. Ya, di soal tadi saya kasih contoh tadi, jadi gaya beban atau FB-nya itu adalah, kita FB itu sama dengan 200 Newton. Kemudian lengan bebannya di sini adalah 4. Berarti kita tulis di sini lengan beban LB itu sama dengan 4 meter. Kemudian lengan kuasa di sini 2 meter. Berarti kita tulis di sini lengan kuasa itu sama dengan 2 meter. Berarti yang ditanya berapakah gaya kuasa, ya, dari tuas ini, berapa gaya kuasanya, FK-nya berapa.
Nah, kita langsung menjawab ya. Kita jawab. Jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Jadi FK kita gunakan rumus yang ini ya. FK sama dengan FB dikali LB dibagi dengan LK, atau gaya kuasa sama dengan gaya beban dikali dengan beban dibagi dengan kuasa. Langsung kita masukkan rumusnya di sini ya. FK sama dengan ya, FK sama dengan FB dikali LB dibagi dengan kuasa ya. Berarti di sini untuk gaya beban di sini 200, kita langsung kalikan 200 dikali dengan 4 ya, dengan bebannya 4 dibagi dengan gaya kuasanya, LK-nya adalah sama dengan 2 meter ya. Berarti 200 dikali 4 ini adalah 800 ya, 800 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya adalah 800 dibagi 2 adalah 400 Newton ya. Jadi untuk FK di sini, gaya kuasa di sini adalah sebesar 400 Newton ya. Jadi di sini jadi berarti di sini harus kita nah, sehingga kita bisa hubungkan dengan syarat di sini. Jadi syarat di sini ketika tuas seimbang itu hasil dari gaya beban dikali dengan beban itu sama dengan gaya kuasa dikali dengan kuasa. Kita buktikan ya. Di sini 200 Newton, gaya bebannya adalah 200 Newton. Kemudian dengan bebannya adalah 4 meter. Kemudian di sini hasilnya sudah kita dapat dengan gaya kuasanya adalah 400. Di sini adalah 400 Newton. Nah, kita kalikan 4 dikali dengan, jadi syarat tuas ini seimbang, berarti kita kalikan 4 dikali 2 atau 4 dikali 200 itu hasilnya adalah 800 ya. Berarti kemudian untuk di sini syarat yang kedua artinya hasil perkalian dari gaya kuasa dengan kuasa sama juga, 400 dikali 2 itu sama dengan 800, sehingga kita memenuhi syarat ini ya. Jadi syaratnya adalah benda seimbang, itu artinya hasil perkalian dari gaya beban dengan beban itu sama dengan hasil perkalian dari gaya kuasa dikali dengan hasil dari lengan kuasa ya. Jadi hasil di sini adalah 400 Newton. Kita juga bisa mencari berapa keuntungan mekanisnya. Kita bisa menggunakan dua persamaan ini ya, untuk mencari berapakah keuntungan mekanisnya. Jadi kita tulis di sini keuntungan mekanis. Kita cari KM ya, keuntungan mekanis itu sama dengan LK dibagi dengan LB atau lengan kuasa dibagi dengan beban. Kita masukkan nilainya. Lengan kuasa di sini ya, lengan kuasa itu adalah 2 di sini ya. Lengan kuasa di sini ada 2. Kita ya ini ya, 2. Berarti 2 dibagi dengan 4. 2 dibagi 4 itu kita sederhanakan dengan ini, kita bagi 2 berarti
di sini sama dengan 1/2 ya, atau setengah ya, atau bisa kita ke bilangan desimalnya, berarti di sini adalah 0,5. Jadi untuk untuk keuntungan mekanisnya itu adalah 1/2 atau 0,5. Bisa juga kita buktikan dengan ini, keuntungan mekanis itu sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Hasilnya pasti sama ya. Kita buktikan Km sama dengan Fb dibagi dengan Fk ya. Jadi gaya beban di sini ini adalah 200 di sini ya, 200. Kemudian untuk gaya kuasa di sini kita sudah dapat tadi 400, berarti kita masukkan hasilnya 200 Newton dibagi dengan 400 ya. Di sini nolnya ada sama, kita coret, berarti sama juga dengan 2/4. Kita bagi di atas juga 2, di bawah juga 2, kita bagi sama-sama dengan 2, jadi hasilnya adalah 1/2 atau 0,5 ya. Jadi sama, sehingga kita bisa memenuhi syarat ini ya. Jadi keuntungan mekanis dari soal ini yang dicontohkan tadi itu adalah 0,5. Kita mau menggunakan yang ini, keuntungan mekanis mau pakai yang ini, hasilnya sama juga, ataupun hasilnya kita menggunakan rumus ini, hasilnya pasti sama 0,5 ya. Jadi dalam penyelesaian soal kalian harus menggunakan rumus, terserah kalian mau pakai yang mana yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian kerjakan. Untuk tugas kalian ya, untuk jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada minggu berikutnya.